Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back with me in language testing design course. Hari ini kita bakalan belajar tentang understanding writing assessment. Jadi fokus sama writing aja ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar tentang writing assessment yang bagus itu seperti apa, coba kita lihat contoh-contoh soal ya. Ada hubungannya sama writing. Seperti ada sebuah soal mengatakan a writing test that includes the question what is 1 plus 1. Apakah ini soal yang bagus untuk kita mengakses writing? Maka yuk, bagus apa enggak? Tapi coba ulang lagi, what is 1 plus 1? Itu kan soal matematika ya. Berapa 1 tambah 1? Sedangkan writing, apakah kita menanyakan hal seperti itu? Tidak. So this is a bad writing assessment. Terus to help student improve the writing, a teacher administer a test and only provide objective grade. Apakah ini juga proses writing assessment yang bagus? Ketika seorang guru ngasih tes writing, terus dia cuma ngasih skornya, misalkan skornya 10 atau skornya 100 tanpa ada penjelasan kenapa dia dapat 10 atau kenapa dia dapat 100. Ini juga bukan pola writing assessment yang bagus. Yes, so it is B. Coba, nah, does each example below represent good or bad assessment practice? Yang pasti, writing what is 1 plus 1 itu bukan. A writing task that specifies who the reader is. To help student improve the writing, a teacher administer a test and only provide a letter grade. Maka, coba lihat yang bagus yang mana. Ya, yang bagus adalah a writing task that specifies who the reader is. Kenapa? Karena writing task-nya itu dibuat khusus hanya untuk orang-orang tertentu. Misal kalau kita ngajar kelas 1 SMA, maka writing task-nya kita buat khusus untuk anak kelas 1 SMA, specified dia. Oke, so di sini kita bakalan bahas tentang what to assess and how to assess. Nah, coba lihat. Which one of the following is not an aspect of writing ability? Biar kita tahu writing test kita itu cocok atau bagus apa tidak, kita harus tahu dulu apa writing ability yang akan kita assess. Contoh di sini ada typing speed, writing a letter A, writing a magazine article, or spelling. Nah, dari keempat skill ini atau dari keempat ability ini, mana yang masuk dalam writing, mana yang enggak? Nah, otomatis writing a letter A itu masuk dalam writing, tapi handwriting karena kan menulis. Biasanya cocoknya untuk apa? Untuk anak kelas 1 SD. Typing speed, writing a magazine pasti writing. Spelling juga masuk dalam writing karena ketika kita menulis spellingnya salah atau apa, itu juga masuk dalam skill yang kita butuhkan ketika menulis. Kalau typing speed, kecepatan mengetik, itu bukan writing ability karena dia di luar dari writing. Inilah beberapa writing ability yang bisa kita ajarkan kepada siswa kita dan juga bisa kita tes. Nah, apa yang kita ajarkan ini tergantung dengan level dari kelas, level dari kemampuan bahasa mereka. Kayak handwriting untuk anak sekolah, spelling, grammar, cursive, vocabulary, originality, coherent, cohesion. Nah, style, editing, genre, synthesis, ada register lagi. Nah, ini semuanya adalah tentang writing. Dan intinya writing itu tidak hanya tentang handwriting, tidak hanya tentang grammar, tapi juga ada tentang genre, ada tentang planning, how we plan a writing, ada tentang register, bagaimana bahasa itu bisa cocok dengan satu lingkungan, sesuai dengan lingkungannya tidak, puisi authornya seperti apa. Nah, ada banyak hal yang harus kita ajarkan kepada siswa dalam writing. Juga ada banyak hal yang kita ajarkan tadi yang kita uji, jadi bukan hanya tulisannya aja yang kita lihat. So, is being assessed. Jadi ketika kita membuat soal writing, kita juga butuh tahu siapa sih siswa kita yang kita uji, umurnya berapa, first language-nya apa, budayanya seperti apa, profesinya, edukasinya, gendernya, level of competensinya, computer literacy-nya. Kenapa? Karena contoh kita buat soal untuk beginner student, tapi dia adult.
maksudnya ada orang dari yang udah bekerja di kantor dan dia belajar tentang bisnis English, tapi dia beginner dalam bisnis English, bisa dia beginner dalam belajar bahasa Inggris. Otomatis kita nggak bisa kasih soal yang high, tapi juga nggak bisa kasih soal beginner ya sama dengan kelas anak SD, karena dia adult, dia udah dewasa, udah bekerja. So everything that's considered about who is being assessed perlu dipertimbangkan dalam kita memberi materi ajar dan juga dalam menguji materi ajar tersebut. Nah, contoh level of competency. Seperti ada pertanyaan, should register be assessment focus among beginning writer? Nah, register ini adalah banyak juga yang berkata tentang jenis bahasa yang kita pakai. Contoh, misal kalau dokter atau engineer, mereka punya bahasa sendiri, bahasa Inggrisnya berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya. Atau ketika kita ngomong sama kawan akan berbeda dengan ketika kita ngomong sama dosen, akan berbeda ketika kita ngomong sama bos kita. Itu namanya register, perbedaan bahasa yang kita gunakan dalam satu kelompok tertentu. Nah, ada yang bertanya apakah register ini juga kita assess ketika di beginning writer? Kebanyakan peneliti, kebanyakan expert bilang bahwa register itu seharusnya tidak diuji dulu pada beginning writer. Kenapa? Karena dia masih belum naik ke tahap itu, dia masih fokus pada hal-hal yang lebih konkret. Sedangkan register dia lebih abstrak untuk orang-orang yang level pendidikannya sudah bukan lagi di beginning. So jawabannya adalah no. Oke, intinya dalam sebuah writing ketika kita menulis, kita bakalan menyampaikan sebuah pesan. Itu niatnya kenapa kita menulis, a message. Apa sih yang ingin kita sampaikan kepada reader kita? Terus pesan itu kita buat dalam bahasa, dalam artian ada pertimbangan vocabulary apa yang kita pakai, ada pertimbangan grammarnya, ini masuk dalam ranah linguistik. Bagaimana kita menulis, apakah bentuknya persuasif, apakah bentuknya deskriptif, apakah bentuknya seperti chart list atau apapun, cara kita mengelola tulisan kita ini itu masuk dalam ranah kognitif. Cara kita nge-plan tulisannya, cara kita nyari idenya itu masuk dalam ranah kognitif. Nah, bahasa yang kita pakai kepada siapa ini kayak kita tujukan untuk anak SMP. So bahasanya agak sedikit alay karena anak SMP itu kan lagi masa-masa puber-pubernya. Nah, ini masuk dalam ranah sosiolinguistik. Otomatis writing itu butuh keempat ranah ini. Jadi kita ketika mengajar siswa kita di writing, kita perlu mengajar keempat ranah ini. Jadi writing is not only about linguistic. Writing itu nggak cuma tentang kognitif, tapi ada juga ranah sosio-kognitif, dan ini keempat-empatnya saling terhubung. Jadi ketika kita menguji, kita juga harus menguji keempat-empat ranah ini. Oke, why are the test takers being assessed? Nah, ini juga kita perlu bertanya, kenapa sih kita mengakses si siswa kita? Intinya dalam writing assessment itu adalah supporting instruction. Dalam artian, tes itu hanya untuk mensupport pembelajaran. Karena writing sendiri proses pembelajarannya itu sulit. Jangankan kita menguji writing siswa kita supaya bisa menulis aja, itu assessment itself. Karena kita udah ngajar cara nulis seperti ini ya. Terus ketika dia menulis, prosesnya itu akan sangat panjang. So writing is not the end of the day. Walaupun disitu sama dengan sebenarnya it is not ya. Jadi kita tidak melihat pada akhir writingnya, tapi kita melihat bagaimana proses dia dari mulai mengeplan writingnya, dia menulisnya, dan terakhir writingnya itu juga kita edit atau kita lihat. So, review and edit. Jadi ketika kita mengajarkan siswa kita menulis, kita membayangkan menulis dalam kehidupan yang sebenarnya. Contoh, you write a novel. Dan tidak langsung ketika kita nulis novel itu sekali duduk novelnya langsung siap. Ketika siap pun ketika kita ajukan kepada penerbit, akan ada editor yang mengedit bagian-bagian yang salah, terus dikembalikan kepada kita untuk kita perubahi, untuk kita ubah. Intinya dalam kehidupan sehari-hari pun review and edit itu berlangsung di pekerjaan yang berhubungan dengan writing, apalagi dalam sekolah. Hanya kebanyakan kita selaku guru, selaku pengajar, selaku dosen, kita pengen melihat writing siswa kita sebagai end of product. So
Ketika dia kumpul, kita melihat itu sebagai last product yang harus kita judge. Padahal dia tidak seharusnya seperti itu. So, pertimbangan consideration dalam writing assessment kita yang perlu kita pikirkan adalah what we are assessing, apa yang kita ingin uji di situ di bagian yang tadi. Oh, kita pengen nguji grammarnya, atau kita pengen nguji idenya, atau kita pengen nguji sosio-linguistiknya. Who we are assessing, siapa yang kita uji? Anak SMA kah? Anak SMP kah? Adult kah? Beginner kah? Advanced learner kah? Nah, itu perlu pertimbangan. For what purpose we are assessing? Dan kita kenapa mengujinya? Purpose-nya untuk apa? Oh, kita menguji grammar supaya dia lebih akademik misal, atau kita pengen uji sosiolinguistik supaya dia bisa menulis spesifik kepada kalangan tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini consideration yang harus kita pikirkan ketika kita mengajar, karena apa yang kita uji adalah apa yang kita ajarkan. So, itu note yang pertama, jangan sampai kita menguji apa yang tidak kita ajarkan. So, ini bagian part pertama dari assessment writing. Part kedua bakal kita lanjutkan di video selanjutnya. See you in the next video ya everyone. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.